Shalom semuanya, sahabat MDK dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di dalam Menara Doa Kasih. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berbuah. Saya ambil ayat di dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, satu hal kalau kita berbicara tentang pokok anggur yang benar, di sana tadi disebutkan bahwa Bapa pengusahanya, Yesus adalah pokok anggurnya, dan kita adalah ranting-rantingnya, saudara. Kalau kita berbicara di dalam dunia pekerjaan, ketika mendengar bos menyebut kata-kata seperti target, deadline, atau tenggat waktu, atau kuota, atau hasil, dan lain-lain, kadang itu bisa menimbulkan rasa takut dan gentar bagi setiap orang yang ditarget seperti itu. Nah, ini apalagi kalau yang berbicara ini adalah Sang Maha Kuasa. Di sini Tuhan Yesus menggunakan istilahnya berbuah. Ada perbedaan di antara ranting yang menghasilkan dan yang tidak menghasilkan buah. Yaitu orang yang sungguh-sungguh tinggal di dalam Yesus dengan yang tidak. Nah, di sini seakan-akan orang Kristen harus mencapai satu hasil konkret tertentu. Jika ia tidak ingin dirinya dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nas ini memang memaparkan resiko dan imbalan. Tetapi ada hal penting lainnya yang perlu kita sadari. Nah, berlawanan dengan dunia kerja sekuler di mana target pribadi berarti harus dicapai secara pribadi atau berdasarkan kompetensi pribadi, kemampuan pribadinya. Nah, nas ini justru memaparkan betapa tergantungnya seorang murid Tuhan dalam menghasilkan buah. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Yang pertama, tadi dikatakan di dalam ayat adalah ia dibersihkan oleh Bapa supaya bisa lebih banyak berbuah. Kalau kita berbicara tentang dibersihkan ini adalah sesuatu mungkin ada yang kotor lalu dibersihkan. Dan namanya dibersihkan itu mungkin tidak enak. Dibersihkan itu bisa berbicara tentang proses di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibersihkan, perlu dipotong, perlu dicungkil, sehingga itu bisa dikatakan itu tidak enak buat daging kita. Buat apa yang kita mau? Karena biasanya kalau sesuatu yang tidak baik itu enak bagi daging, tapi sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah maunya Tuhan, itu biasanya kurang enak bagi daging. Nah,
di sini dikatakan tadi untuk berbuah dia harus dibersihkan, mungkin dibersihkan dari sakit hatinya, dibersihkan dari kekecewaannya, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik, dan itu perlu yang namanya proses di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau berbuah, tentu hal yang pertama adalah kita harus siap untuk dibersihkan. Ranting-ranting kita itu harus dibersihkan. Kehidupan kita, mungkin ego kita, karakter kita, itu mungkin siap untuk dibersihkan. Siap untuk dicongkel, siap untuk digemburkan lagi, disuburkan kembali. Supaya apa? Supaya bisa berbuah. Kalau kita tetap pada keinginan daging kita, kemauan kita semata-mata, pasti untuk berbuah itu adalah hal yang sulit. Tetapi kalau kita dibersihkan oleh Tuhan, kita ikuti proses itu, bukanlah hal yang sukar untuk kita bisa berbuah, karena semuanya sudah dipersiapkan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara, adalah ia mampu berbuah mutlak hanya karena dirinya tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur, bukan karena kapasitas pribadinya. Jadi dikatakan tadi, ia mampu berbuah mutlak hanya karena dirinya tinggal di dalam Kristus, sang pokok anggur, bukan karena kapasitas pribadinya. Jadi kalau kita berbicara tentang berbuah di sini adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus, bukan karena kemampuan kita, kehebatan kita, mungkin kepandaian kita, tidak, tetapi karena kita tinggal di dalam Kristus. Berarti ada satu ketergantungan kita kepada Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam kita, yaitu kita melekat kepadanya. Sehingga bukan kekuatan dan kemampuan kita semata-mata, tetapi itu semuanya karena Tuhan. Berbeda dari hal yang secara dunia, kalau mungkin target itu dilakukan, dicapai dengan kemampuan pribadinya. Tetapi di sini dikatakan berbuah, itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena saudara saya melekat kepada Tuhan. Karena kita melekat kepada Sang Pencipta kita. Di sana bisa diartikan bahwa kita akhirnya bisa berbuah. Satu hal, saya pernah mendapatkan satu ranting mangga di sebelah rumah saya, itu sudah terpotong, ada buah yang melekat, ada buah 1, 2, 3 atau 4 masih kecil-kecil. Dan ketika saya ambil itu, ranting itu semuanya masih hijau. Masih hijau. Buahnya pun masih segar. Ketika saya taruh, mungkin supaya hawanya, mungkin supaya dia mendapatkan air, saya taruh nih mungkin di kamar mandi, biar udaranya sejuk. Tetapi ketika saya biarkan ranting itu di sana, sehari, 2 hari, 3 hari, buahnya tidak semakin membesar, daunnya tidak bertambah hijau, tetapi semakin layu. Buahnya pun sama, bukan semakin berbuah membesar, tetapi semakin layu, mengecil, bahkan mati. Di sana bisa dikatakan tadi bahwa berbuahnya itu karena dia harusnya melekat kepada pokoknya. Berbuahnya bukan mutlak karena semata-mata karena dia sudah berbuah, dia sudah ada di dalam mangga itu, di dalam ranting itu, lalu karena sudah ada buahnya dia bisa bertumbuh sendiri. Tanpa dia melekat sama pokoknya, dia tidak bisa berbuah, bahkan buah itu mati sendiri. Sama dengan kehidupan saudara dan saya. Kalau hari-hari ini, hari-hari yang bisa dikatakan tidak mudah. Ada banyak sekali sesuatu yang dulunya pasti buat saudara dan saya, hari-hari ini bisa menjadi satu ketidakpastian. Hari-hari yang dulu mungkin itu satu ketidakpastian di dalam kehidupan kita, tetapi hari-hari ini itu yang tidak pasti itu bisa menjadi pasti di dalam kehidupan kita, saudara.
Jadi adalah hal yang seharusnya bahwa kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan. Karena apa? Di sanalah ketika kita melekat, kita tetap bisa bertumbuh, kita bisa tetap berbuah. Karena bukan semata-mata karena kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi karena itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Kita tetap bisa berbuah, kita tetap bisa melekat, kita tetap bisa melakukan sesuatu dan menjadi berkat atas lingkungan kita. Hal yang ketiga, saudara, murid berbuah karena firman Tuhan tinggal di dalam dirinya. Dalam arti firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupannya. Firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kehidupan kita. Karena kalau biasanya tinggal itu berarti bisa dikatakan, bisa diartikan itu adalah menetap dalam jangka waktu yang bukan sebentar, tetapi cukup lama. Kalau sebentar itu namanya mampir, ya kan? Tapi kalau kita tinggal, itu adalah menetap di satu tempat, itu cukup lama. Nah, dikatakan bahwa firman itu harus tinggal di dalam kita, bukan hanya mampir. Kalau tinggal, berarti firman itu harus benar-benar melekat, kita hidupi di dalam kehidupan kita. Setiap kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu harus benar-benar kita hidupi. Kalau kita hidupi, maka kita akan bisa berbuah. Karena apa? Firman itulah yang akan terus mendorong kita untuk kita terus bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Tinggal bukan hanya sekedar dia mampir sebentar saja, tetapi dia benar-benar melekat, benar-benar ada bersama-sama di dalam kehidupannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan hal yang keempat yang bisa kita pelajari dari sini adalah buah karya si murid itu niscaya memuliakan Tuhan. Karena buah itu memang terjadi karena kuasa Tuhan sendiri. Tadi dikatakan di ayat yang ke-8 bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Tuhan tetap mau di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ini kita tetap menghasilkan buah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu menuntut kita untuk kita bisa berbuah di dalam hal apapun keadaan kita. Sekalipun mungkin keadaan kita hari-hari ini bukan keadaan yang baik. Mungkin hari-hari ini kita mungkin ada di dalam satu penderitaan, satu suasana, satu situasi yang tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan tetap menginginkan bahwa setiap kita ini bisa tetap untuk berbuah dalam segala keadaan. Bagaimana kita bisa terus berbuah di dalam segala keadaan? Saudara dan saya tetap harus siap untuk tetap dibersihkan oleh Tuhan. Saudara dan saya tetap harus melekat, tinggal di dalam Tuhan, melekat kepadanya, supaya kita tetap dapat kekuatan, dapat pengharapan dari sumber yang memberikannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga tadi, kita harus tinggal di dalam firman-Nya, supaya firman Tuhan itu yang terus membasuh kita, menguatkan kita, menempa kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita akan mampu melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah ketika kita berbuah, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Jadi di dalam ketidakmungkinan sebagai manusia, justru tersirat suatu janji bahwa kuasa Allah memungkinkan kita menghasilkan buah, yaitu sikap dan tindakan berdasarkan firman yang menyenangkan hati Allah dan menjadi penggenapan kehendak-Nya.
Sebagai murid, mari kita pusatkan perhatian pada tindakan iman ini. Menghasilkan buah yang konkret. Buah-buah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita, mulai dari rumah, dalam keluarga kita, di dalam lingkungan, di dalam tempat kerja, gereja, bahkan di dalam dunia maya. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya. Jadi biarkan setiap kehidupan saudara dan saya itu bisa terus berbuah, sehingga Yesus bisa tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Karena ada satu ayat yang pernah dikatakan bahwa orang-orang percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mungkin bisa dibaca di dalam Yohanes 2 ayat 23-25, di sana dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi ayo saudara semua dimanapun berada kita hari-hari ini, kita semakin melekat tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Supaya apa? Supaya Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya. Jangan sampai kita percaya, kita seolah-olah tinggal di dalam Dia, tetapi Dia tidak pernah mempercayakan dirinya tinggal di dalam kita. Tetapi biarkan kita hari-hari ini, kita bisa tinggal di dalam Dia, dan Dia tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian mungkin renungan hari ini yang bisa kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah terus menyertai kehidupan kami di dalam segala keadaan, di dalam segala hal. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus kami tinggal di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Engkau Yesus. Kami hidup melekat kepada Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan atas kehidupan kami terus ikut di dalam kehendak-Mu. Kami mau terus Tuhan berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Sehingga Tuhan, kami akan melihat, kami akan Kau dapati menjadi hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu yang menghasilkan buah, yang berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Buah-buah yang segar, yang manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang di sekitar kami. Mampukan kami semua Tuhan, dalam segala keadaan apapun yang saat ini sedang kami alami, mampukan kami untuk kami terus berbuah di dalam segala keadaan. Karena kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.